Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misty Smart Channel. Channel yang informatif, inspiratif, dan solutif. Informatif, channel ini memberikan informasi kepada Anda calon lulusan SMA, SMK, dan MA untuk melanjutkan pendidikan yang tanpa biaya, lulus langsung kerja, atau kuliah gratis lulus langsung kerja. Inspiratif, semoga informasi yang disampaikan di channel ini memberikan inspirasi kepada Anda agar memantapkan diri melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya alias kuliah. Solutif, informasi yang diberikan di channel ini adalah kuliah yang gratis dan lulus langsung kerja, sehingga memberikan solusi bagi Anda, baik itu solusi biayanya, solusi karirnya, dan solusi masa depannya. Oke, kaula muda calon pemimpin bangsa, kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang Ikatan Dinas STIN atau Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu merupakan dikelola oleh Badan Intelijen Negara atau BIN, dan ini masuk di dalam 8 kementerian lembaga yang mengelola sekolah kedinasan yang dikoordinatori oleh Kementerian PAN dan RB, dan nanti daftarnya juga di Dikdin sama dengan IPDN, PKN STAN, Poltekim, dan seterusnya. Oke, kali ini kita akan fokus ke STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan sebagai informasi awal bahwa di channel ini hanya kami informasikan tentang beasiswa, perguruan tinggi yang berbeasiswa selama pendidikannya gratis dan lulus langsung kerja. Salah satu contohnya STIN ini. Jadi selama kuliah tidak dipungut biaya apapun, masih ditambah diasramakan, kemudian mendapatkan makan jadi konsumsi, kemudian seragamnya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, artinya mulai sepatu sampai nanti topinya itu lengkap. Kemudian setelah lulus kuliah diangkat menjadi CPNS, artinya ini juga ikatan dinas. Ingat, sekolah kedinasan itu adalah lembaganya, ikatan dinas itu adalah cara atau metode untuk mengikat antara mahasiswa dan lembaga agar nanti setelah lulus Anda bisa langsung kerja. Kemudian fasilitas pendidikan lengkap dan modern, ini sudah pasti insya Allah karena milik negara. Kemudian berkesempatan berlatih menjadi Indonesian Cyber Task Force dan ahli dalam bidang biomedical hazard. Terakreditasi unggul oleh BAN PT, jelas ini karena gratis dan semuanya fasilitasnya modern, dan kuota penerimaannya ini lebih besar, ini nyaris hampir sama dengan Akmil dan Akpol, tapi lebih sedikit daripada IPDN, dan ini nyaris sama dengan IPDN, dan ini karena IPDN juga diasramakan, kemudian mendapatkan seragam dan juga makan minum. Mari dengan bagusnya masa depan dan juga gratis, karirnya jelas, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana agar kita masuk bisa kuliah di sana dengan lancar dan sukses. Yang jelas sistem penerimaannya itu melalui 2 jalur, ada 2 jalur.
yaitu di jalur umum dan jalur talent scouting atau pencarian bakat gitu. Jadi kalau jalur umum otomatis jalur penerimaan disediakan untuk peserta seleksi yang memenuhi syarat umum seleksi penerimaan taruna-taruni STEM. Ini tahun akademik yang lalu, tahun 2021 yang saya pakai, tapi tahun 2022 kurang lebihnya sama, kalaupun ada perbedaan nanti hanya sedikit saja untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian jalur kedua itu dengan talent scouting atau pencarian bakat. Apa itu talent scouting? Yaitu jalur penerimaan yang disediakan untuk peserta seleksi yang memenuhi syarat umum seleksi penerimaan taruna-taruni, otomatis itu STEM tahun akademik ya nanti 2022 dan dipilih oleh STEM atau Badan Intelijen Negara yang pengelola STEM-nya karena pertimbangan tertentu seperti misalnya kalau bakat, memiliki bakat khusus, kemudian prestasi, memulai prestasi, kemudian memenuhi ketokohan atau kekhususan yang lain dalam yang nanti akan mendukung pelaksanaan tugas intelijen. Nanti kita sampaikan ya agak detailnya syaratnya. Kemudian syarat umumnya? Saya yakin kalau syarat umum insya Allah lah seluruh lulusan SMA, MA insya Allah bisa memenuhi. Yaitu pertama warga negara Indonesia insya Allah bisa. Kalau Anda warga negara Indonesia di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah bisa. Setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, insya Allah juga bisa. Tidak pernah terlibat tindak pidana. Saya yakin saudara-saudara alim berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Jadi walaupun Anda tidak hanya pengakuan tetapi harus dibuktikan dengan SKCK. Kemudian berpendidikan minimal itu SMA, jadi ini boleh SMA boleh, SMK boleh, MA boleh. Kalau IPDN itu kan SMK tidak bisa, tapi kalau di sini SMK bisa. Dan bukan lulusan paket C dengan ketentuan bahwa lulusan SMA, SMK, MK tahun 2020 otomatis nanti terakhir dan 2021 nilai rata-rata ijazah minimal 80 ya nilai ijazahnya. Kemudian bagi lulusan SMA, SMK, MA tahun 2022 ini nanti nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5 minimal 75, tentu saja dengan skala penilaian 100. Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama masa pendidikan, ini karena kedinasan dibiayai negara, otomatis saudara harus fokus untuk sekolah, kuliah. Kemudian belum pernah melahirkan, ini untuk perempuan tentu saja, dan belum pernah punya anak biologis, ini untuk laki-laki. Insya Allah tidaklah kita kuliah dulu, yang penting tidak bertato dan atau memiliki bekas tato, kemudian tidak bertindik dan atau memiliki bekas tindik pada bagian tubuh yang tidak lazim. Ini untuk wanita atau perempuan, dan tidak bertindik dan atau memiliki bekas tindik pada bagian tubuh manapun untuk laki-laki, jadi semuanya tidak boleh. Sehat jasmani, rohani, dan tidak pernah mengalami patah tulang. Jadi betul-betul sehat walafiat. Apabila berkacamata maksimum ukuran 1 baik plus atau minus, jadi masih pakai kacamata masih boleh, tetapi toleransinya hanya 1 plus atau minus. Kemudian tidak buta warna. Tinggi badannya ini dipersyaratkan, yaitu berat badannya tentu harus seimbang sesuai dengan ketentuan, yaitu untuk putra itu minimal 165 cm, kalau untuk putri 160 cm. Usia pada tanggal 31 Desember 2022 nanti serendah-rendahnya 16 tahun dan tidak lebih dari 21 tahun.
dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Jadi saudara-saudara mulai sekarang pasti sudah semoga sudah punya akta kelahiran atau minimal surat keterangan lahir. Dan kalau belum, mulai sekarang silakan untuk ngurus. Mendapatkan persetujuan orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat pernyataan orang tua wali. Ini nanti bisa di-download, ya Anda tinggal ngisi saja. Kemudian peserta seleksi penerimaan taruna ini STEM tidak dimungut biaya kecuali biaya mengikuti SKD. Jadi hanya semuanya gratis, biaya tes kesehatan, tes psikologi ini gratis, hanya SKD saja. Seleksi kemampuan dasar saja yang bayar sesuai ketentuan peraturan pemerintah. Kemudian tadi dijelaskan yang talent scouting atau pencarian bakat itu ada 9 kategori dengan persyaratan. Yang pertama misalnya yang kategori cerdas istimewa itu apa? IQ-nya minimal 120, nilai rata-rata raportnya minimal 80. Kemudian bisa dengan prestasi olimpiade, misalnya saudara pernah juara olimpiade baik nasional maupun internasional, tapi ini masih ditambah syarat tambahan yaitu IQ minimal 110, kemudian pernah juara olimpiade dan rata-rata rapot 80. Kalau punya keahlian IT juga bisa, tapi dibuktikan dengan sertifikat IT. Dan IQ minimal 110, minimal rata-rata rapot 75. Boleh dengan keahlian bahasa, itu yang bisa diterima adalah bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Rusia, ini masih bisa ya, ada beberapa bahasa dan minimal itu tentu saja minimal TOEFL-nya 500, IQ minimal 110 dan rata-rata ijazah minimal 75. Boleh juga yang punya bakat bela diri, boleh bela diri itu minimal sabu hitam, IQ-nya ditambah persyaratan IQ minimal 110 dan nilai rata-rata 75. Atau saudara-saudara yang pernah menjadi paskibra, tentu saja paskibra tingkat kabupaten atau kota atau provinsi atau bahkan nasional, dan ditambah IQ-nya minimal 110 dan rata-rata minimal 75. Kemudian saudara dari pramuka, ini juga boleh, juga termasuk talent scouting dan dibuktikan dengan sertifikat Raimuna atau pernah juara dalam kejuaraan pramuka, tapi ada syarat tambahan lagi IQ minimal 110 dan rata-rata rapot 75. Atau pernah ini tokoh saudara punya putranya mbah saudara, simbah saudara atau ayah saudara adalah mungkin seorang tokoh agama maupun tokoh masyarakat, tapi itu dibuktikan dengan keturunan dan sampai dengan cucu, artinya mbah saudara. Kemudian kekhususan lain ini dibuktikan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentu Anda ini ditentukan, yang menentukan yang lebih tahu adalah BIN. Tetapi ini merupakan peluang yang sangat bagus bagi Anda yang punya bakat yang disebutkan sesuai kriteria 9 kriteria tadi. Bagaimana prosedur pendaftarannya? Yang jelas pendaftaran dilaksanakan karena ini masih pandemi, masih secara online, jalur talent scouting, dan melalui jalur umumnya itu masih melalui online. Nah, moga nanti ketika bulan April ini sudah pandeminya sudah berakhir dan nanti akan diatur lebih lanjut. Tetapi kalau semoga nanti tetap masih online-nya ada dan juga datang juga bisa. Kemudian bagaimana registrasinya? Itu yang pertama adalah registrasi pada portal SSCASN BKN. Itu yang pertama, calon peserta seleksi mengakses sscasnbkn.go.id, kemudian memilih Dikdim di
dikdin.bkn.go.id. Kemudian calon peserta seleksi membuat akun, kemudian setelah membuat akun tentu saja Anda harus mempunyai email yang aktif, digunakan selama pendaftaran atau seterusnya monggo nanti digunakan. Yang jelas Anda juga nomor HP jangan lupa bolak-balik, tidak usah ganti nomor HP, kalau bisa seumur hidup itu satu saja. Kemudian registrasi tadi, registrasi pada CASN itu di Dikdin, di portal Dikdin menggunakan akun yang telah dibuat dengan menggunakan nick dan password. Kemudian memilih STIN, melengkapi biodata, memilih lokasi ujian, calon peserta seleksi hanya boleh mendaftar di salah satu instansi atau lembaga pendidikan kedinasan. Dari 8 kementerian lembaga itu hanya boleh satu saja, jangan double-double, karena kalau 2 lembaga Anda otomatis gugur. Kemudian calon peserta seleksi menyelesaikan pendaftaran dan mengecek, jadi ada resume-nya. Dan terakhir mendapatkan link registrasi STIN berupa portal ptbstin.ac.id melalui email masing-masing dan resmi bukti pendaftaran. Jadi nanti diselesaikan di ptbstin.ac.id informasinya di sana. Nah, kemudian setelah Anda di portal tadi, bagaimana sekarang registrasi pada portal STIN lagi. Calon peserta melakukan registrasi ulang setelah tadi di Dikdin dengan melengkapi data riwayat hidup dan menggugah dokumen yang wajib sesuai dengan persyaratan administrasi ke portal ptb.stin.ac.id menggunakan username dan password pada saat mendaftar di Dikdin tadi. Tadi sudah ada passwordnya, dapat dokumen yang wajib diunggah tadi ya. Ini saudara-saudara jangan sampai ada yang ketinggalan. Pastikan betul sesuai permintaannya. Kalau mintanya JPEG ya JPEG, mintanya PDF. Kalau tidak biasanya tidak bisa masuk. Yang pertama yang wajib diunggah itu surat izin orang tua atau wali. Nah, contohnya tinggal download, kemudian diisi, tanda tangani. Kemudian ijazah SMA, SMK, MA dilegalisir. Jadi untuk lulusan nanti 2020 dan 2021 diupload dalam bentuk PDF atau JPEG dengan nama file ini. Nama filenya ikuti juga ijazah 2020 misalnya .pdf atau ijazah 2020.jpeg. Kemudian surat keterangan lulus dari sekolah, ini bagi yang nanti 2022. Terus kemudian foto berwarna seluruh badan terbaru, tampak depan, ukuran postcard, ini ikuti. Kemudian kartu keluarga, dokumen tersebut diunggah dalam bentuk PDF, JPEG dengan nama file. Perhatikan, jadi selain nama filenya itu juga ikuti. Kalau tidak diikuti nanti Anda akan kesulitan dan nanti juga panitia ini mempermudah panitia. Dengan Anda mempermudah panitia nanti Anda juga akan dipermudah. Ini masih di portal STIN, calon peserta seleksi mendapatkan nanti akan dikonfirmasi di sistem itu. Kemudian verifikator panitia melakukan verifikasi data dokumen yang telah masuk akan diverifikasi. Kemudian saudara calon peserta seleksi dapat mengecek status kelulusan verifikasi administrasi melalui portal dikdin.bkn.go.id dan portalnya ptb.stin.ac.id. Jadi nanti sudah administrasi ini kelihatannya sepele tapi tidak bisa diganggu-gugat karena kalau saudara administrasinya tidak lolos, yang lainnya tidak bisa. Calon peserta seleksi yang akan lulus administrasi melakukan pembayaran biaya seleksi SKD pada saat daftar ulang. Kemudian calon peserta seleksi akan mendapat kartu ujian dari panitia seleksi setelah lulus proses verifikasi dan akan lulus seleksi administrasi. Calon peserta seleksi mengikuti proses seleksi selanjutnya sesuai dengan ketentuan panitia seleksi. Jadi itu ya, jadi administrasi itu yang sangat awal dan perhatikan betul. Karena kalau Anda administrasi tidak lolos berarti berikutnya tidak bisa.
Artinya misalnya nilainya tadi harus 80, kemudian dari SMA, dari SMK atau dari MA, kemudian Anda misalnya dari paket C, ya tidak bisa. Kemudian dokumen kalau Anda misalnya nanti sudah bisa, nanti kalau daftar ulang ini Anda harus membawa ini asli. Yang pertama surat lamaran calon peserta seleksi, ya. Tinggal ngunduh tanda tangan, tinggal meniru saja ini surat izin orang tua asli, tadi sudah diunggah filenya, kemudian surat pernyataan tidak terikat perjanjian oleh suatu ikatan dinah, ini tinggal mengunduh, tinggal mengisi. Surat pernyataan kesediaan tidak melakukan KKN, ini tinggal download, tinggal mengisi juga. Fotokopi jasa SMA, SMK, MA untuk lulusan ini 2020-21 berarti 2 lembar. Fotokopi rapor ya untuk lulusan 2021 atau nanti 2002 semester 1 sampai semester 5, 2 rangkap. Surat keterangan lulus dari sekolah yang ditandai oleh kepala sekolah nanti yang 2022, fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir sebanyak 2 lembar, kemudian fotokopi kartu keluarga sebanyak 2 lembar. Juga ini foto ukuran postcard tadi sudah pas foto dengan ketentuan foto berwarna ukuran postcard seluruh badan tadi sudah, filenya sudah diunggah, tinggal membawa aslinya. Pas foto berwarna 46 4 lembar, latar belakang laki-laki warna merah, perempuan warna biru. Ini ikuti saja, tidak usah misalnya ditawar-tawar ya. Ini ketentuan ini untuk mempermudah saudara. Fotokopi foto orang tua wali berwarna ukuran postcard seluruh badan terbaru mengenakan pakaian bebas sopan dengan latar belakang berwarna putih dibuat sebanyak 2. Jadi orang tua juga foto. Kemudian lokasi seleksinya di mana saja? Lokasi seleksinya ada 14 lokasi. Ini di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia. Ini tiap-tiap pulau di Indonesia ada. Misalnya Pulau Jawa ada berapa lokasi. Kemudian Sumatera ada, Kalimantan ada, Maluku ada, bahkan Irian Jaya pun ada lokasi seleksinya. Anda dipermudah intinya. Kemudian seleksinya apa saja? Seleksinya tadi seleksi administrasi. Kalau Anda sudah lolos seleksi administrasi, kemudian Anda diverifikasi, kemudian Anda akan mengikuti seleksi kompetensi dasar setelah mendapatkan bayar biaya seleksi kemampuan dasar, kemudian mendapatkan kartu ujian, kemudian mengikuti seleksi kompetensi dasar, kemudian mengikuti seleksi kompetensi bidang yang meliputi tes psikologi, tes kesehatan fisik dan jiwa, tes kesamaptaan jasmani, kalau kesamaptaan itu kebugaran, kemudian tes mental ideologi dan wawancara. Ya, Anda bisa persiapkan mulai sekarang mencari informasi yang jelas untuk tes kesemaptaan atau kebugaran. Mulai sekarang itu olahraga yang rutin, itu saja insya Allah akan lulus. Nah, kemudian jadwal seleksinya nanti 2022 nanti ya sekitar akan dibuka sekitar bulan April. Kemudian pendaftarannya nanti bulan April, awal April, kemudian setelah pendaftaran online, kemudian seleksi kompetensi dasar, kalau lolos administrasi, kemudian tes psikologi Juni, kesehatan fisik jiwa Juni, saptawan Juni, kemudian mental ideologi wawancara juga bulan Juni. Yang perlu diperhatikan dari proses pendaftaran Sekolah Tinggi Intelijen Negara antara lain adalah peserta seleksi penerimaan taruna-taruni STEM tidak dipungut biaya, ya, tidak dipungut kecuali mengikuti SKD yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Terus kemudian nomor 2, keputusan panitia seleksi penerimaan taruna-taruni STEM tidak dapat digugat, ya jelas, semoga Anda tidak usah gugat dan diterima karena hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan panitia seleksi penerimaan taruna-taruni STEM. Jadi hati-hati ya, pasti ada peluang yang sangat bagus, ada yang mengaku-ngaku mungkin punya channel, punya kenalan,
Tapi Anda pastikan bahwa yang bisa menentukan diterima atau tidaknya ya saudara sendiri, hasil tes saudara sendiri. Kalau Anda misalnya tidak bisa, misalnya kesehatannya gugur atau anemia gugur, ya tidak mungkin akan diterima. Apabila peserta seleksi memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan tidak baik, jadi kejujuran itu mutlak. Kalau salah itu sebagai manusia wajar. Jadi biasakan saudara jujur, berikan informasi apa adanya. Karena kalau tidak benar, data yang saudara masukkan, itu panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan dan atau mengeluarkan yang bersangkutan dari pendidikan. Walaupun Anda sudah dinyatakan lulus di STEM, Anda bisa dikeluarkan kalau datanya palsu. Kemudian segala perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan taruna-taruni STEM tahun 2022-2023 akan dimulainya melalui website resmi. Jadi websitenya hanya melalui ptb.sten.ac.id. Hati-hati ya, kalau nanti misalnya saudara menerima informasi pengumuman penerimaan mahasiswa baru STEM tahun 2022. Kemudian belakangnya ptb.sten.com. Hati-hati, itu bisa menipu saudara. Nah, saudara sebagai calon intelijen negara tentu harus cross check dan harus cerdas. Pelayanan hotline, informasi dan pengaduan dapat dilakukan pada saat jam kerja. Jadi Anda bisa melalui WA atau terus pantau terus informasi tentang STEM itu melalui ptbsten.ac.id dan Anda jangan lupa juga bisa ikut pantau terus di channel Misty Smart Channel ini, karena kalau ada apa-apa, ada informasi akan kami update. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.